Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Allahumma fassalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Usikum wa iyaya bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. فقال الله تعالى في القرآن العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم ولا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كفة كما يقاتلونكم كفة واعلموا أن الله مع المتقين. إلى صدق الله العظيم. Ya ma'asyiral muslimin, para undangan Allah yang berbahagia. Marilah kita sejenak sama-sama berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana Allah selalu melimpahkan rahmat, taufik, hidayah serta inayahnya kepada kita bersama. Alhamdulillah, kita masih dapat melaksanakan tugas dan kewajiban kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu melaksanakan salat Jumat berjamaah. Kemudian selawat beriringan salam. Kita mohon kehadiran Kiai Rabi semoga disampaikan ucapan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad ala ali Sayyidina Muhammad, kepada arwah Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jemaah Jumat yang dimuliakan Allah, pada tahun ini bulan Muharram 1445 Hijriah. Maka di sini perlu kita ketahui sesuai dengan firman Allah bahwa bulan Muharram adalah bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari 12 bulan yang Allah ciptakan, 4 diantaranya disebut dengan bulan haram atau bulan yang dimuliakan. Salah satunya adalah bulan Muharram. Di bulan Muharram ini, jemaah yang dimuliakan Allah, banyak sekali kebaikan, terutama para nabi dan rasul yang terdahulu. Sebagai contoh saja, pernah kita baca di dalam Sirah Nabawiyah, yaitu di antaranya Nabi Allah Yunus alaihissalam keluar dari perut ikan. Ini terjadi pada 10 bulan Muharram yang disebut dengan hari Asyura. Sedangkan yang kedua, lepasnya Nabi Musa dan tenggelamnya perahu, ini juga terjadi pada 10 bulan Muharram. Kemudian sehatnya Nabi Allah Ayub alaihissalam dari segala macam penyakit yang dideritanya juga pada 10 bulan Muharram. Dikala Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam tiba di Madinatul Munawwarah pada bulan Muharram, Nabi Muhammad melihat orang-orang Yahudi Badui Madinah melaksanakan puasa hari Asyura.
Sehingga Nabi bertanya, wahai Yahudi, kenapa kamu puasa pada hari Asyura ini? Orang Yahudi menjawab, Rasul kami, lawannya Firaun, tenggelam pada 10 Muharram. Nabi Musa beserta para sahabatnya lepas dari kejaran Firaun juga pada 10 bulan Muharram itu. Maka kami sebagai umatnya katanya kami berpuasa pada hari yang mulia itu. Nabi Muhammad mengatakan, wahai Yahudi, kami lebih berhak daripada kamu. Sebab saya adalah Rasulullah, Rasul yang terakhir, Rasul penyempurna dari segala ajaran Nabi dan Rasul yang terdahulu. Maka kami lebih berhak berpuasa pada 10 hari bulan Muharram. Mudah-mudahan jemaah Jumat yang dimuliakan Allah, sebagai apa mana dikatakan oleh Rasulullah tadi, maka mari kita berpuasa pada 10 bulan Muharram. Banyak sekali kelebihan, banyak sekali kemuliaan, banyak sekali kelebihan di antaranya. Bagi kita umat Islam di sini dinyatakan dalam firman Allah bahwasanya bilangan bulan di sisi Allah itu adalah sebanyak 12 bulan. Dari yang 12 bulan ini ada 4 yang dimuliakan oleh Allah atau disebut dengan arba'atun hurum. Ada 4 yang dimuliakan Allah. Di antaranya adalah bulan Rajab, kemudian Zulqa'dah, Zulhijjah dan Muharram. Jemaah yang dimuliakan Allah, pada bulan Zulhijjah kemarin kita sudah dapat melaksanakan ibadah juga yang dimuliakan oleh Allah. Mungkin bagi mereka yang sanggup pergi melaksanakan haji, dia melaksanakan haji dan umrah. Bagi yang tidak sanggup, punya harta kelebihan, mereka telah berkorban. Jemaah yang dimuliakan Allah. Karena sekarang sudah timbul tahun baru Hijriah 1445 Hijriah ini, coba kita koreksi diri kita kembali. Pada 1444 kemarin, hasibu qabla tuhasabu. Kira-kira amal ibadah kita pada tahun yang lewat kira-kira diterima oleh Allah apa enggak? Ini perlu kita koreksi diri kita. Apa kiranya sudah betul amalan-amalan yang kita kerjakan apa belum? Oleh karena itu disuruh kita mencari ilmu, belajar dan segala macam, baik yang tatap muka atau mungkin yang bisa membaca dan segala macam. Maka disuruh kita hasibu qabla an tuhasabu. Periksalah amal kita pada tahun yang lewat, hendaknya pada tahun sekarang atau yang akan datang ini lebih meningkat daripada tahun yang lewat. Jemaah yang dimuliakan Allah. Sekarang kita perhatikan di dalam firman Allah ini, tambah dengan firman Allah yang lainnya pada surah Al-Hasyr, di sana dinyatakan, ya ayyuhallazina amanu taqullah. Wahai orang-orang yang beriman, sudah berapa tabungan kamu yang tersedia untuk hari esok? Ini perlu kita selidiki kembali. Kalau dapat pada tahun ini 1445 Hijriah ini kita tingkatkan, kita lebihkan. Sebab manusia ini, Rasulullah pernah juga mengatakan, hendaknya tahun yang akan datang jauh lebih baik daripada tahun sebelumnya. Makanya kalau kita terbiasa kemarin ini letak kalah dalam melaksanakan ibadah, terutama ibadah mahdah, ibadah wajib, salat 5 waktu umpamanya. Sudah terbiasa kita meramaikan masjid atau musala,
maka tingkatkanlah. Tapi pada saat ini kita lihat ajaran-ajaran jahiliyah, ajaran-ajaran Wahabiyah sekarang sudah berkembang di tengah-tengah masyarakat. Apakah itu di perguruan tinggi kita yang ada di negeri kita ini, baik para dosen ataupun para mahasiswa, sudah banyak yang tergolong kaum-kaum Wahabi terlihat. Malah mereka mengatakan, mengartikan ayat kadang-kadang, contohnya saja, yadullah fauqa aidihim. Dia mengartikan tangan Allah di atas tangan mereka. Kalau orang ahli sunnah wal jamaah, orang bisa mengartikan dengan istiarah, bisa diartikan dengan maknawiyah atau maknawi. Maka para ahli mentafsirkan yadullah fauqa aidihim, bukan tangan Allah artinya di sana. Artinya adalah kekuasaan Allah berada di atas kekuasaan seluruh makhluknya. Kalau orang Wahabi mengatakan Tuhan Allah itu bertangan. Contohnya lagi, Allah naik ke langit. Dia istawa di sana, atau bersenang-senang, atau duduk di atas aras. Duduk di atas kursi. Maka di dalam menafsirkan ayat, hendaknya kita tahu, jangan asal ditafsirkan, jangan asal diterjemahkan. Katanya Tuhan itu di atas, duduk di atas. Nah, sebenarnya bukan itu maksudnya. Singasana Allah itu, kerajaan Allah itu meliputi seluruh alam semesta. Itu maksud daripada itu. Bukan duduk di atas kursi. Tetapi mereka menartikan duduk di atas kursi. Betapa banyak kita lihat para ahli-ahli katanya hanya mentafsirkan ayat malah dengan terjemah, bukan dengan ilmu tafsir. Jemaah yang dimuliakan Allah. Ini salah satu, mohon maaf, penguasa-penguasa ada yang mendanai kaum ini supaya bentrokan antara ahli sunnah wal jamaah dengan lainnya. Ada yang dibayar 20 juta satu bulan hanya untuk mengacau saja. Maka yang banyak menerima ini adalah kaum Wahabi. Malah pernah di masjid kita ini ayam berkhutbah masalah kuburan. Kemudian masalah saf. Kalau kita lihat, bapak-bapak saudara yang pernah pergi haji ataupun umrah, lihat antara saf dengan saf itu, betapa besar tonggak Masjid Madinah, kemudian berapa besar tonggak Masjid Makkah. Lebih besar daripada tonggak macu itu. Di sana disambung saf. Malah di masjid kita, biarlah dia salat di luar daripada di dalam. Yang di luar itu belum tahu sah, belum tahu suci. Akan lebih baik di dalam ini dipasang. Kalau kaum Wahabi mengatakan seperti itu, putus saf salah. Kalau dia satu orang di sana, di tempat yang lain masih kosong, memang salah. Tetapi dia ada di sana 2, 3. Di antara sini sudah penuh. Sedang dibuatnya 3 orang parang, sah, tidak ada salahnya. Jemaah yang dimuliakan Allah. Di Madinah kalau ada tonggak itu ada 4 buah yang dikembarkan. Hampir 2 macu itu besarnya.
Sholat aja orang di sana. Sholat aja di sana. Kok di masjid kita malah belum tahu sucinya tempat itu. Malah di sana disuruh sholat. Yang berpaham seperti itu termasuk kaum Wahabi. Jemaah yang dimuliakan Allah. Maka di sini perlu kita ketahui tentang kemuliaan bulan Muharram ini. Jangan asal berpendapat. Kalau masalah kuburan, ini kuburan di belakang, bukan dalam masjid. Di Madinatul Munawwarah, lihat di samping Raudah, itu makam Rasulullah. Di belakangnya, walau dia sudah di dinding itu, sholat, bagi sholat sana perempuan. Sebelah kesininya kita laki-laki. Sang gede berada dalam lingkungan masjid. Ini sekarang di luar masjid malah diributkan. Inilah paham-paham yang merusak agama. Orang itu diupah itu. Diberi. Kita lihat di dalam keterangan-keterangan ada yang dibayar 20 juta 1 bulan untuk mengacaukan umat Islam. Apalagi sekarang mungkin kita semua sudah tahu, yaitu Ponpes Zaitun, Al-Zaitun, Pondok Pesantren Zaitun. Di sana Yahudi ada, Nasrani ada, salamnya saja salam Yahudi. Bagaimana itu? Sedangkan Indonesia, hubungan Indonesia dengan Yahudi atau dengan Israel putus, atau tidak ada. Ini pada peringatan tahun baru Islam Hijriah ini, malah Panji Gumilang memanggil orang Yahudi, perempuan, dia yang memberi kata sambutan di pesantren. Bagaimanakah pendapat para penguasa sekarang? Kalau MUI sudah jelas-jelas mengatakan itu harus dijadikan pelajaran bahwa perbuatan atau fatwa-fatwa yang mereka lakukan banyak yang salah. Kita bukan memfitnah, tetapi kenyataan. Malah ditayangkan dalam TV-TV swasta. Ada yang beternak babi. Ada yang berternak anjing. Mereka yang berada dalamnya. Malah dikirim 12 orang perempuan sebagai gundik dari penguasa Az-Zaitun tersebut. Ya majma'in dimuliakan Allah. Marilah kita sama-sama kembali kepada ajaran yang sebenarnya. Bacalah buku, bacalah kitab yang bersandikan kepada Al-Quran dan Sunnah Rasul. Mudah-mudahan jemaah yang dimuliakan Allah, pada tahun ke depan amal kita bertambah banyak. Kita ingat apa perbuatan kita per tahun yang lewat yang salah, maka pada tahun ini kita berusaha untuk merubahnya. Sebab Allah mengatakan Allah tidak akan merubah nasib manusia itu sebelum dia sendiri yang merubahnya. Yang biasanya kita malas berdoa setelah sholat, sekarang kita berdoa lagi setelah sholat. Yang biasanya malas berzikir setelah sholat, sekarang kita berzikir lagi setelah sholat. Betapa banyak imam, kita lihat, imam Jumat ini saja yang tidak mau berdoa setelah sholat. Tidak mendoakan jemaahnya. Sehingga di sini boleh dilihat dalam hadis. Hadisnya itu dalam Kutubus Tis'ah. 9 perawi-perawi hadis. Boleh dikatakan perawi-perawi yang dipercaya. Di sana dinyatakan dalam hadisnya. Amat besarlah kutu Allah kepada pemimpin-pemimpin yang tidak memimpin umatnya. Kepada imam-imam yang tidak memimpin pengikut-pengikutnya. Maksud pemimpin di sana adalah berzikir dan berdoa setelah sholat. Mudah-mudahan jemaah yang dimuliakan Allah, katib-katib kita ini mengerti dalam hal ini.
tidak diturunkan aliran-aliran jahiliyah, aliran-aliran Mu'tazilah. Memang dia mengatakan, yang dikatakannya doa itu tidak sama. Memang doa tidak sama, tetapi seorang imam harus berdoa umum. Tidak boleh berdoa umpamanya, saya umpamanya jadi imam. Saya baca Allahumma ajirni. Itu memang salah. Yang betul Allahumma ajirna kalau kita jadi imam. Allahumma ufrilana untuk kita jadi imam. Berarti hal yang seperti ini, imam yang tidak mau berdoa setelah sholat dengan imamnya, mereka atau imam tersebut termasuk imam-imam yang mungkarat. Yang mungkar, yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jemaah dimuliakan Allah. Mudah-mudahan dengan timbulnya tahun baru Islam ini, kita beramal sebaik-baiknya, sehingga amal kita itu dapat membantu kita di akhirat nanti dalam menghadapi apa yang diciptakan oleh Allah, terutama di alam barzakh nantinya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Nafani wa iyyakum bi ayati wa zikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu. Innahu wa ghafurur rahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'd. Usikum wa iyaya bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا فقال الله تعالى في القرآن العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولآبائنا ولأمهاتنا ولأبنائنا ولأزواجنا ولزوجنا ولجدنا ولجداتنا ولقاربنا ولأستاذنا ولأرواح المسلمين والمسلمات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أجرنا من النار اللهم أجرنا من النار اللهم أجرنا ولوالدينا من النار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله يأمر بالعدل والإحسان وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واذكروا الله يذكركم ولا ذكر الله أكبر والحمد لله